Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tayangan kita kali ini. Mari kita menyelam ke dalam lembaran sejarah Nusantara yang penuh semangat, keberanian, dan rasa malu yang tak mau tunduk. Kisahnya adalah tentang sebuah negeri di ujung barat Nusantara yang menegakkan martabatnya di tengah pusaran kekuatan dunia. Negeri Aceh dan rajanya yang gagah Sultan Iskandar Muda. Kisah ini mengajak kita memahami ketika emas dan perjanjian datang dari bangsa asing, namun yang ditawarkan bukan hanya dagang, melainkan dominasi. Dan sang sultan memilih berkata, "Kami bukan budak emasmu." Pada abad ke-11 hingga 17, Selat Malaka menjadi jalur rempah yang sangat penting. Lada, emas, sutra, semua tertuju ke sana. Ketika Malaka dikuasai oleh Portugis sejak 1511, di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque, maka monopoli perdagangan rempah mulai digenggam mereka. Aceh sebagai kerajaan Islam yang kaya dan kuat di Sumatera Utara merespon dengan serius. Menurut sebagian catatan, Portugis tidak hanya bermain dagang, mereka mendirikan benteng, memonopoli jalur laut, dan bahkan melakukan kampanye keagamaan yang menimbulkan kekhawatiran bagi para penguasa muslim di wilayah tersebut. Bayangkan suasana, armada kayu besar bersiap di pelabuhan Aceh, angin laut menerpa layar, kapal-kapal Portugis lewat di selat. Kerajaan Aceh pun menghadirkan kekuatan lautnya, bersekutu bahkan dengan kekuatan dari Turki Utsmaniyah agar bisa menghadapi Portugis. Namun selain kekuatan militer, konflik itu juga atas dasar kehormatan, bahwa tiap bangsa punya identitas, punya martabat. Bila bangsa asing datang menawarkan kerjasama dengan emas dan barang mewah, namun di baliknya ada syarat-syarat yang melecehkan, maka seorang raja yang berjiwa merdeka akan menolak. Salah satu kisah yang sering diceritakan, ketika Portugis menawarkan emas, perhiasan, dan kemitraan dagang kepada Sultan Aceh, namun di bawah syarat yang sama dengan menindas kaum muslim yang berdagang melalui Malaka, atau tunduk pada monopoli Portugis, Sultan memilih menolak. Meskipun sumber spesifik yang menyebut ucapan "kami bukan budak emasmu" sulit ditemukan dalam kronik Portugis atau Aceh, maka bisa dianggap frase simbolik. Namun semangatnya jelas bahwa Aceh menolak dijadikan budak oleh emas dan kekuatan asing. Di balairung Istana Aceh, Sultan Iskandar Muda duduk di singgasana. Lilin lampu minyak menerangi ruangan kayu. Sesekali terdengar gelombang laut dari luar. Utusan Portugis datang, membawa peti kayu ukir yang berisi emas batangan, permata, dan gulungan-gulungan perkamen yang berisi dokumen kerjasama dagang untuk keuntungan bersama antara Aceh dan Portugis. Tapi utusan itu juga membawa syarat. Kapal-kapal Aceh harus tunduk pada monopoli pelayaran Portugis melalui Malaka. Pedagang Muslim dari Aceh harus membayar pajak tinggi. Benteng Portugis akan terus berdiri di Malaka sebagai simbol kekuasaan mereka. Sultan menatap panjang keluar jendela kayu yang menghadap ke laut. Ia tahu, jika menerima emas ini, esok lusa ia mungkin kehilangan kebebasan berdagang, kehilangan kedaulatan laut. Dengan suara tenang namun lantang, sang sultan berkata, "Emasmu berat, tapi rantai yang kau tawarkan lebih berat. Kami tak mau menjadi budak emasmu. Kami berdagang sebagai saudara, bukan sebagai pembayar upeti." Utusan Portugis terdiam. Kerjasama batal, Aceh memilih jalan sendiri, menguatkan armada laut, dan memperkuat kerajaan menjaga martabat. Kisah ini bukan hanya tentang peperangan kapal dan kekayaan rempah. Ada beberapa pesan yang bisa kita gali. 1. Martabat lebih penting daripada kemewahan. Emas dan perhiasan bisa menggoda, tapi juga harus mengorbankan kebebasan dan identitas. Pilihan yang sulit tapi mulia adalah berkata tidak. 2. Kerjasama yang sehat harus berdasarkan kesetaraan. Jika satu pihak mendikte syarat yang melecehkan, maka kerjasama itu bukan kerjasama, melainkan subordinasi. 3. Perjuangan bukan hanya dengan senjata, tapi dengan prinsip. Sultan-sultan Aceh bukan hanya bertempur di laut, tapi juga mempertahankan harga diri mereka. 4. Sejarah sebagai inspirasi bagi kita saat ini.
Dalam dunia modern, kita juga dihadapkan dengan tawaran-tawaran besar, uang, proyek, kemitraan. Penting untuk menanyakan, apakah tawaran itu menghormati martabat kita, identitas kita, atau malah menjadikan kita budak kemewahan? Nah, saudara-saudara sekalian, itu tadi kisah yang bisa kita renungkan bersama. Ketika sebuah kerajaan di negeri ujung barat Nusantara berani menolak emas bangsawan asing demi menjaga kehormatan dan kedaulatan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menegakkan harga diri, menjunjung kerjasama yang adil, dan tidak pernah menjadi budak kemewahan yang memaksa kita menjual identitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.